Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mike Oktariza. Panggilan saya Mike. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri STIN Padang. Teman-teman pernah dengar istilah plagiat kan? Nah, teman-teman bisa dicap sebagai plagiat jika teman-teman nggak mencantumkan sumber asli dari bahan tulisan yang teman-teman buat. Supaya teman-teman nggak dicap sebagai plagiat dan dapat menuliskan daftar pustaka dengan tepat, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka yang tepat sesuai dengan jenis sumber yang dipakai. Langsung aja ke yang pertama, yaitu penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber dari buku. Urutannya adalah nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Untuk mudah mengingat, kita bisa pakai jembatan keledai dengan pakai huruf-huruf depan dari urutan tadi, yaitu nenek tua jadi kurang nampol. Oke, biar ingat. Untuk aturan penulisan nama ditulis pada urutan yang pertama, urutan awal. Lalu, nama yang terdiri dari dua suku kata, maka bagian nama yang terakhir ditulis di awal, lalu dibubuhi tanda koma, lalu ditulis bagian depan dari nama. Jika nama terdiri dari 3 kosakata, maka bagian terakhir dari nama ditulis di bagian awal, dibubuhi tanda koma, lalu nama yang pertama dan kedua itu ditulis berurutan. Nah, jika namanya hanya ada 1 kosakata, maka namanya tetap. Untuk buku yang memiliki 2 atau 3 orang penulis, maka semua nama penulis itu dituliskan dengan ketentuan nama orang pertama itu ditulis dibalikkan seperti ketentuan tadi, lalu nama orang yang kedua dan ketiga itu ditulis tetap, dan di antara kedua nama pengarang tersebut digunakan kata penghubung dan. Jika lebih dari 3 orang, ditulis nama penulis pertama dibalik, lalu ditambah singkatan DKK atau et al. Jika penulis terdapat gelar-gelar akademik dan gelar agamisnya, maka tidak perlu mencantumkan gelar tersebut di daftar pustaka. Urutan selanjutnya adalah tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Dan selanjutnya yaitu judul buku. Tuliskan judul buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi secara lengkap, dan jangan lupa tulisan ditulis dengan tulisan miring. Urutan terakhir adalah kota dan nama penerbit. Dahulukan nama kota penerbit, lalu diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar pustaka adalah tanda batas dari setiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Berikut adalah contoh dari daftar pustaka. Yang kedua, penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, ataupun majalah. Tidak berbeda jauh dari penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Teman-teman pun perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan beberapa urutan, yaitu yang pertama nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dari artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber dari referensi. Yang kedua adalah judul.
Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan menggunakan tanda petik. Setelah itu lanjutkan dengan penulisan jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran baru dicetak miring. Ikutkan di halaman berapa artikel tersebut dimuat yang ditulis dalam tanda kurung. Yang ketiga adalah penulisan daftar pustaka dari internet. Selain artikel cetak, teman-teman juga pasti sering mengambil sumber tulisannya dari artikel-artikel di internet kan. Untuk penulisan daftar pustaka dari sumber internet ini urutannya adalah nama, tahun penayangan artikel, judul artikel tidak ditulis dengan huruf italik tapi dengan tanda petik, lalu URL di bagian akhir, yaitu ada waktu pengambilan, tanggal dan jam saat kamu mengunduh artikel tersebut. Selain urutan, masalah tanda batas di dalam daftar pustaka artikel dari internet agak berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai tanda batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu, pembatasan dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan berupa tanda koma. Contohnya ada di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi diri saya sendiri, karena video ini merupakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon doanya teman-teman, semoga nilai bahasa Indonesia saya bagus. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum.